Hakikat ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu dan pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science berasal dari bahasa Latin scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. 2. Pengetahuan. Menurut Ghazali adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran dan yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. 3. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Perbedaan itu terlihat dari sifat, sistematisnya, dan cara memperolehnya. Selanjutnya adalah perkembangan iptek. Mengapa terjadi perkembangan iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Hal ini karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Perkembangan iptek dibagi menjadi beberapa zaman. Ada zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, modern, dan kontemporer. Pada zaman pra-Yunani kuno, zaman ini dikenal juga dengan zaman batu. Mengapa? Karena peralatan-peralatan yang digunakan pada zaman ini berasal dari batu. Kemudian zaman Yunani kuno, zaman ini disebut juga dengan zamannya gudang ilmu pengetahuan dan filsafat. Karena pada zaman ini, bangsa-bangsa Yunani sudah mulai berpikir rasional, sudah mulai meninggalkan mitologi-mitologi. Kemudian zaman selanjutnya adalah zaman abad pertengahan. Pada zaman ini terjadi pencampuran antara aktivitas ilmiah dengan aktivitas keagamaan. Mengapa? Karena banyak teolog yang menjadi ilmuwan. Kemudian zaman Renaissance. Zaman ini memisahkan antara aktivitas keagamaan dan juga aktivitas ilmiah seperti itu. Perkembangan selanjutnya dari zaman Renaissance ini berkembang menjadi zaman modern, berkembang lagi menjadi zaman kontemporer sampai pada saat ini. Baik, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengetahui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitar. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu yang terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu yang terdapat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu yang terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lain. Yang kelima yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu yang terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain ini, sebagai dasar dan pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif seperti banyak generasi muda yang mulai kehilangan spirit untuk mempertahankan nilai budaya bangsa Indonesia ini. Hal ini terjadi karena romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki beberapa makna. Yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, karena iptek berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dan menjadikan Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Maksudnya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek, mengasumsikan bahwa rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang terakhir yaitu menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, serta memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai Pancasila menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Oke, kemudian selanjutnya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dampak negatif kemajuan iptek mengakibatkan perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, yaitu perkembangan iptek mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia yang dapat mengakibatkan gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian kaitan Pancasila dengan kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan sila pertama, yang bermakna bahwa masyarakat Indonesia mengakui keberadaan Tuhan, hal ini mendukung dalam membangun kesehatan spiritual yang akan berdampak pada peningkatan kesehatan seseorang. Berkaitan dengan sila kedua, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tanpa adanya nilai kemanusiaan akan menjadi berbahaya, karena orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan akan menggunakan ilmu dan kemampuannya untuk kepentingan sendiri tanpa memandang orang lain. Berkaitan dengan sila ketiga, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, nilai persatuan sangatlah penting, karena bagi suatu program kesehatan, perlu dukungan dan keikutsertaan dari berbagai pihak sehingga suatu program bisa berjalan. Berkaitan dengan sila keempat, dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah musyawarah desa, karena setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta membangun dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkungannya. Berkaitan dengan sila kelima, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk meningkatkan kesehatannya, salah satunya melalui upaya pencegahan penyakit. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi.
Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yang pertama ada kapitalisme yang sebagian menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akhirnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Lalu, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga bangsa Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu yang ketiga ada konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Lalu yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, lalu satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Dari ketiga ciri ini yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.